Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku ingin mengajak kalian untuk mengenal zona-zona di Gili Trawangan, Air, dan Gili Meno atau Gili Matra. Sebelum kita memulai perjalanan menuju zona-zona tersebut, jangan lupa subscribe channel ini ya. Baik teman-teman, kalian penasaran kan apa sih itu maksudnya zona-zona? Nah, for your information, Gili Matra terdiri dari 7 zona peruntukan yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, zona perikanan berkelanjutan, subzona perikanan berkelanjutan karang, zona pelabuhan, zona perlindungan, dan zona rehabilitasi. Dalam rangka mendukung kawasan konservasi perairan berkelanjutan melalui program Kormap CTI ADB, saat ini kami bertugas untuk melihat kondisi existing dari calon zona inti di kawasan konservasi perairan Gili Meno yang merupakan salah satu bagian dari Gili Matra. BTW, terkait potensi Gili Meno ada di video lainnya di channel ini ya. Lebih lanjut tentang calon zona inti ini, simak wawancara saya dengan salah satu tokoh pemuda dari Gili Meno, Mas Jakaria. Kita mau kemana nih? Kita mau cek Acropora. Acropora ya? ya Apa itu Acropora, mungkin dijelaskan? Brook Karang Biru. Karang Biru ya. Di mana di sini merupakan basis pertahanan terakhirnya di kawasan Gili Matra. Masya Allah. Kita akan kembali lihat. Ini merupakan calon zona inti ya, Mister ya. Calon Calon zona inti. Dan kita udah usulkan kemarin. ya, kita usulkan kemarin. Kita akan melihat apa nih? Kenapa kita harus pergi ke zona inti ini? Apa yang ada? Ini kan masih calon. Ya. Jadi supaya lebih lebih menguatkan lagi kepastian mengenai apa yang perlu kita jaga sebagai zona inti. Jangan sampai kita membuat zona inti tapi hal yang kita jaga itu tidak ada. Siap. Jadi untuk melihat ya, apakah ini juga perlu direstorasi atau tidak ya? Kenapa? Perlu direstorasi atau tidak ya? Nah, Perlu untuk restorasi atau tidak? ya, kalau sebagai zona inti untuk direstorasi sih tidak perlu karena itu sebaran sudah penuh dia, sehingga yang harus kita lakukan menjaga supaya tetap ada dan tetap Ya, stabil. perlu dijaga ya. sebenarnya. Nanti kita akan Nanti cek. bisa kita gunakan untuk pemindahan restorasi di tempat-tempat yang lain. Siap, wah seru nih kayaknya. Kita akan lihat nanti Acropora di calon zona inti. Hai teman-teman, guys, udah sampai di spot yang akan disurvey, dan teman-teman sekarang lagi prepare, ada lagi prepare kameranya. Terus ada yang udah lagi siap-siap lagi prepare. Itu ada mungkin master diver. Sekarang kita udah berada di zona inti, which is ini adalah tempat atau lokasi calon zona inti yang merupakan lokasi survei kita hari ini. Dan nanti ada tim yang akan menyelam. Bukan, saya tim hore-hore. Nanti akan ada tim yang akan menyelam ya, melihat kondisi terumbu karang yang ada di calon zona inti ya. Oke. Gimana? 1, 2, 3, go. Oke. Ya, jatuh. Wow. Wow, mari. Selain memiliki kebun Acropora yang indah, Gili Meno juga memiliki jenis terumbu karang lainnya yang tak kalah indah. Kalian juga bisa melihat penyu, statu yang unik dan estetik, serta hutan mangrove yang tidak berhenti dengan nyanyian alam dari burung-burung langka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pardede 2012, di 25 titik pengamatan di kawasan TWP Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, dan 4 titik di luar kawasan ditemukan bahwa rata-rata persen penutupan karang keras di kawasan TWP Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan adalah 23,7% yang terdiri dari 40 genera karang keras.
Pelimpahan ikan rata-rata dari seluruh lokasi pengamatan adalah 29.298,57 dan biomasa rata-rata adalah 556,9 kg. Keragaman jenis ikan terumbu karang berdasarkan jumlah yang ditemukan dari transek pengamatan selama survei sensus visual adalah 344 jenis, tidak termasuk ikan-ikan dari famili Gobiidae, Blenidae, dan Tripeteridae. Berdasarkan data dari survei TimeSwim, dalam rangka mencatat seluruh keragaman jenis ikan dalam suatu lokasi, nilai Coral Fish Diversity Index atau CFDI yang dikembangkan oleh Allen dan Warner 2002 mencapai 211 jenis ikan yang menunjukkan tingkat keragaman yang cukup tinggi. Adapun estimasi jumlah seluruh jenis ikan yang ada di TWP Gili Air, Gili Neno, dan Gili Trawangan berdasarkan rumus penghitungan kekayaan jenis ikan dalam Allen dan Werner tersebut adalah sebanyak 511 jenis ikan. Lebih lanjut, Pardede et al. Menyatakan bahwa tutupan karang keras yang tertinggi di Gili Air berada pada lokasi Bongkas Rip, yaitu 41,5%, dan yang terendah ada di Backfish Point, yaitu 9,2%. Yang tertinggi di Gili Meno adalah di Halik Rip, 33,3%, dan terendah adalah di Meno Slope, 5,5%. Sedangkan yang tertinggi di Gili Trawangan adalah di Trawangan Slope, 61,5%, dan terendah di Shark Point 20%. Wah, kebayangkan kekayaan sumber daya bawah laut dan darat Gili Matra itu besar banget. Selain menjadi salah satu destinasi wisata dunia, Gili Matra juga dikunjungi sebagai tempat penelitian dan aktivitas menyenangkan lainnya. Agar menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan, tentunya perlu perhatian dan dukungan dari segala pihak. Hal yang mungkin bisa kita lakukan adalah menyadari bahwa sumber daya yang kita miliki memiliki dampak yang besar untuk perekonomian dan anak cucu kita. Baik, segitu aja informasi dari saya dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.